hidayat Allah Subhanahu wa taala karena eh, kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menghadiri short course pada siang hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. M. Furqon Wahyudi SPD MPD yang sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk hadir dalam perbincangan kita pada siang hari ini. Baik, eh, perbincangan kita pada hari ini terkait pengembangan keterampilan abad 21, tetapi poin utamanya adalah tentang prakarsa dan produktivitas dengan Bapak naras yang dipandu oleh narasumber Bapak Dr. M. Furqon Wahyudi SPD MPD. Tetapi sebelum kita mengulas lebih jauh dan mempersilakan narasumber, saya mohon izin terlebih dahulu membacakan CV dari beliau. Pertama, Bapak Dr. M. Furqon Wahyudi SPD MPD, afiliasinya beliau di Universitas Gresik, dan juga jabatan beliau sebagai Kaprodi Pasca Sarjana S2 Manajemen Pendidikan, teman-teman, dan juga beliau pendidikan S3 UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulung Agung, dan juga riwayat organisasi beliau ada di anggota APMAPI dari 2025 sampai sekarang, dan juga ketua Humas Universitas dari 2023 sampai sekarang, dan juga ketua AMI Universitas ketua AMI Universitas dari tahun 2022 sampai 2023. Itu mungkin biografi singkat dari beliau. Dan selanjutnya mungkin kita langsung masuk di pembahasan eh, terkait prakarsa dan produktivitas. Mungkin kepada beliau saya persilahkan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator pada siang hari ini yang memandu kegiatan yang eh, luar biasa ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada beliau, Bapak. Kalau saya panggilnya ini sudah beliau ini sudah profesor ya. Beliau Profesor Abu Rizal Akbar. Beliau merupakan rekan dari saya ya, waktu menempuh pendidikan strata 3 kemarin di UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Eh, baik, mungkin kita langsung mengawali pertemuan kita ya. Karena tadi sudah dibacakan oleh moderator terkait dengan CV ataupun kurikulum fit saya. Ya, memang saya ini merupakan eh, orang yang lahir dari desa, ya, desa yang merupakan apa ya tempat yang nyaman, asri, ya. Tetapi saya memiliki cita-cita yang tinggi, ya. Artinya tidak eh, ada batasan bagi siapapun yang ingin menempuh pendidikan, ya. Itu semuanya memiliki kesempatan yang sama, ya. Untuk mengawali sesi kali ini, ya, saya ingin mengutip dari salah satu profesor yang menurut saya juga beliau merupakan pemimpin yang luar biasa ya. Beliau merupakan eh, mantan rektor kita ya, Prof. Abu Rizal Akbar, Prof. Abduhin ya. Itu beliau pernah mengatakan bahwa kita sebagai makhluk sosial ya, ini memiliki apa namanya? Memiliki kesempatan yang sama ya. Artinya memiliki kesempatan yang sama itu tidak melulu orang yang berasal dari keturunan orang hebat, ya, itu dia yang bisa menjadi orang hebat. Nah, artinya beliau mengatakan bahwa ada dua jalur yang bisa kita langkah ataupun kalau saya mengatakan ada dua jalur yang bisa kita lalui. Yang pertama adalah jalur genetik dan yang kedua adalah jalur sosial. Nah, kalau teman-teman semuanya di sini kok tidak ada jalur genetik ya, maka bisa digunakan jalur yang kedua,
yaitu jalur sosial. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman semuanya ini melanjutkan pendidikan. Ya. Jadi setelah nanti teman-teman semuanya ini lulus dari strata satu, ya, di sekolah tinggi ilmu tarbiyah, ya, Khairiyah Mamuju, ini teman-teman harus eh, semangat untuk lanjut kuliah di S2. Ya, kalau belum ada ya diusulkan Bu, ini saya manggilnya buat Mbak ya, Bu Musakal kepada Pak Rizal ya, untuk segera mendirikan prodi S2 ya, pendidikan agama Islam ya. Kemudian juga harus langsung melanjutkan pendidikan dari S2 menuju ke S3 ya. Ini pengalaman saya pribadi bahwa eh, ketika saya tidak punya jalur genetik, maka jalur sosial ataupun jalur lingkungan itulah yang saya lalui. Ya. Ini sebagai penyemangat teman-teman semuanya saja ya. Mungkin teman-teman semuanya belum pernah bertemu dengan saya ya secara offline ataupun secara online baru pertama kali ini ya. Memang di biodata memang saya sebutkan sangat singkat ya. Nanti kalau teman-teman tahu saya lahir tahun berapa kaget. Nah, jadi saya ini apa namanya salah satu dokter yang sangat muda ya teman-teman semuanya karena saya di usia 26 tahun kemarin Pak Rizal ya. Itu saya sudah menyelesaikan program studi S3 saya. Dan saya juga punya teman yang pada saat itu kuliah di sekolah tinggi ya Pak Rizal ya. Namanya itu Latifa ya. Atau saya dulu itu satu angkatan dengan saya. Beliaunya satu kelas juga dengan saya, satu jurusan Madrasah Aliyah Keagamaan. Tapi sudah lulus kayaknya beliaunya. Nah, itu merupakan biografi singkat dari saya teman-teman semuanya ya. Saya izin untuk share screen ya. Eh, Materi saya pada siang hari ini ya. Nah, eh, tema yang diangkat memang menarik ya kalau saya mengatakan ya. Kenapa saya mengatakan menarik ya? Bahwa kunci kesuksesan di abad 21 ini ya, itu diantaranya adalah kita harus menguasai prakarsa dan juga kita harus produktivitas. Nah, maka dalam sesi pertemuan kali ini ya, saya akan mengupas terkait dengan prakarsa dan juga produktivitas. Nah, dua hal tersebut ini merupakan suatu aktivitas yang dimana saya rasa teman-teman semuanya melakukan ya setiap hari ataupun bahkan di lingkungan pendidikan ataupun pada saat teman-teman semuanya ini kuliah ya. Sehingga adanya prakarsa dan produktivitas ya. Ini adalah kembali lagi pada cara berpikir kalau saya mengatakan. Kenapa? Karena sering kali kita sebelum memulai itu kita sudah takut. Ya. Padahal eh, hasil yang sudah kita lalui ya itu seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau saya mengatakan kadang ya terkadang kita berpikir bahwa apa yang ada di depan kita ini merupakan sebuah hal yang besar ya. Dengan penuh ketakutan kita apa namanya menghadapinya. Katakan contoh saja ngomong ujian skripsi ya. Sebelum kita melakukan ujian skripsi pasti dalam apa namanya paradigma kita pasti bagaimana nanti ujiannya, pengujinya nanti apa namanya eh, kalau dalam bahasa Jawa ya kereng atau tidak ya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita sudah eh, melakukan ujian tersebut ya pasti eh, ada satu kata yang sering kali terucap ya secara spontan. Ya kalau dalam bahasa Jawa ya lah kok ngono tok ya kok cuma itu saja. Nah itu berkaitan dengan hal-hal yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Kalau sebelumnya saya semalam itu kemarin mau ingin mengangkat tema seperti ini ya Pak Rizal ya. Jadi menguasai prakarsa dan produktivitas ya kan dengan eh, apa namanya dengan pendekatan religio humanistik ya. Tapi saya melihat bahwa ini perguruan tinggi berbasis sehingga tidak menarik kalau saya mengatakan karena pasti nanti akan dibatasi dengan nilai-nilai keagamaan gitu kalau saya mengatakan.
Mungkin saya langsung mulai saja ya. Ini termasuk biodata tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri ya, yang disampaikan oleh Bu Moderator tadi. Nah, jadi pada hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas terkait dengan pengembangan keterampilan abad 21 ya. Ada apa saja pengembangan keterampilan abad 21 itu ya. Ini yang pertama teman-teman yang perlu kita bahas ya. Jadi saat ini ya, abad 21 ini ya, ini semuanya sudah serba digital ya. Sehingga di sini saya membuat semacam kayak peta jalan ya yang saat ini kita apa namanya kita lalui bersama-sama ataupun kita saat ini hidup di zaman yang sekarang ini ya. Itu kita ngomong berkaitan dengan dunia berubah cepat ya. Otomatisasi, AI dan juga persaingan global. Nah, adanya hal tersebut ya teman-teman semuanya ya, dunia berubah sangat cepat. Kalau teman-teman masih mengingat ya beberapa tahun yang lalu ya, itu belum ada yang namanya AI ataupun yang sering sekarang sudah digunakan oleh banyak orang ya. Ini semuanya serba repot kalau saya mengatakannya. Sebelum adanya AI ini semuanya serba repot. Sekarang adanya AI ya, itu kita tinggal perintah saja ya kan. Contoh kecilnya adalah bagaimana bank titik-titik ini membuat keuangan. Nah, itu pasti akan keluar. Nah, ya kan? Sehingga ini merupakan transformasi besar-besaran di dunia digital, ya kan? Yang mau tidak mau kita harus mengikuti. Karena ada dua pilihan, ya. Kalau teman-teman tidak bisa mengikuti, ya maka akan tertinggal, gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti, maka teman-teman akan merasakan apa namanya manfaat, ya, manfaat dari adanya AI ini, ya. Ini luar biasa, teman-teman semuanya, ya. Perkembangan transformasi digital ini sangat cepat dan sangat besar ya. Bahkan eh, perkembangan transformasional dari era industri 4.0, 5.0 ya kan. Bahkan nanti akan berkembang lagi ya. Ini mungkin tenaga manusia itu sudah tidak dibutuhkan kalau saya mengatakan ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan ya dengan adanya robot dan lain sebagainya ya yang ada pada diri manusia ya. Itu adalah yang pertama ya kan. Mengapa prakarsa dan produktivitas itu penting ya. Karena kita menghadapi tantangan global yang luar biasa ini. Kemudian yang kedua ya kan, yaitu berkaitan dengan motor ataupun penggerak ide ya. Jadi prakarsa ini merupakan penggerak ide. Kenapa kalau saya mengatakan penggerak ide ya? Karena prakarsa ini eh, kalau saya mengatakan ya sesuatu yang muncul ya, sesuatu yang muncul pada pemikiran kita ya, yang itu bisa disengaja ataupun tidak ya. Kadang kita apa namanya ini perspektif seorang laki-laki ya, kalau saya mengatakan sederhananya ya. Eh, kita nongkrong di warung kopi ya kan. Maka di situ akan muncul beberapa inspirasi ya. Ya itu perspektifnya seorang laki-laki ya. Padahal tanpa di warung kopi pun perspektif itu akan muncul gitu. Nah, makanya saya mengatakan bahwa prakarsa ini adalah motor penggerak ide, ya kan. Dalam bahasa sederhananya itu ya, ini merupakan bahan bakar, ya, bahan bakar yang bisa digunakan transportasi untuk bergerak gitu. Nah, kemudian mengapa prakarsa dan juga produktivitas itu penting ya? Karena tuntutan pasar kerja bukan hanya tahu, tapi juga bertindak dan menghasilkan. Nah, saat ini teman-teman semuanya ketika nanti masuk ke industri apa namanya industrial tempat bekerja dimanapun ya, saat ini itu bukan hanya tahu saja ya, tapi kita dituntut untuk kita harus menghasilkan gitu. Sehingga indikator-indikator yang awalnya hanya cukup memahami ya, maka sekarang sudah menghasilkan gitu. Itu makanya produktivitas dan prakarsa ini sangat penting. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, apa sih yang disebut dengan produktivitas ya?
produktivitas itu adalah cara mengubah ide menjadi hasil nyata. Itu yang disebut dengan produktivitas. Jadi ketika kita mempunyai ide, kemudian kita wujudkan ide tersebut, itu namanya produktif. Ya. Kalau teman-teman semuanya ini tidak punya ide, ya kan, ya pertanyaan besarnya adalah apa yang akan diwujudkan, gitu ya, apa yang akan dihasilkan. Ya. Makanya semasa teman-teman jadi mahasiswa, ini ide itu muncul, kalau saya mengatakan bahwa ide itu muncul dari eh, seberapa banyak kita membaca, ya, kemudian seberapa banyak pengalaman yang kita lalui, ya, itu akan muncul ide-ide yang baik itu ide yang negatif, ide yang positif itu pasti akan keluar, ya. Nah, tinggal teman-teman sendiri itu nanti ya bagaimana mengambil langkahnya. Kalau saya mengatakan mengambil langkahnya bahwa ide apa yang muncul dalam benak pikiran kita itu eh, harus kita wujudkan, ya. Makanya kalau sederhananya lagi paling sederhana adalah ketika teman-teman mempunyai keinginan tapi tidak mau bergerak, ya itu ya eh, tidak produktif, ya. Ada yang mengatakan, ada yang punya keinginan bahwa saya harus jadi orang kaya, ya. Tapi tidak mau bekerja, ya. Sampai kiamat pun itu tidak akan jadi orang kaya dia, karena tidak mau bergerak. Itu sederhananya, ya. Maka disebut dengan produktivitas adalah cara mengubah ide menjadi hasil nyata. Nah, kedua keterampilan ini yaitu keterampilan dari prakarsa dan produktif, ya. Kalau prakarsa itu adalah motor penggerak ide, kalau produktivitas itu adalah cara mengubah ide menjadi hasil nyata, ya. Ini saling melengkapi dan menjadi pembeda utama di era modern, kalau saya mengatakan, ya. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan bahwa kenapa kedua keterampilan ini saling melengkapi dan menjadi pembeda era modern, ya. Karena eh, kalau saya mengatakan apa ya, derasnya arus globalisasi ini, ya, transformasi-transformasi digital ini, ya, itu tidak bisa masuk ke dua poin ini ketika kita jadikan jadi satu, gitu ya. Artinya antara ide dan produktivitas, ya, ini akan menjadi pembeda utama di era modern, gitu. Sederhananya seperti itu ya teman-teman semuanya, ya. Nah, ini kalau saya mengatakan ya ini saya juga membuat sedikit tampilan ya memahami prakarsa, ya. 80% bahwa kemampuan untuk mengenali peluang, mengambil tindakan dan memulai sesuatu tanpa harus disuruh ini adalah tentang proaktif dan reaktif, ya. Jadi ketika teman-teman semuanya memulai itu tanpa adanya disuruh, ya kan, tanpa adanya yang memerintah, terus teman-teman sudah mengambil tindakan dan lain sebagainya, berarti teman-teman semuanya ini proaktif, tidak reaktif. Nah, yang dipilih oleh pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, ya, di tempat teman-teman nanti entah itu bekerja atau menjadi seorang guru, ya, orang-orang yang tanpa disuruh, ya kan, dia sudah bisa mengambil peluang, tanpa disuruh dia sudah mengambil tindakan. Nah, sehingga teman-teman di sini semuanya nanti, ya kan, saya harapkan ya tanpa adanya disuruh ataupun dan lain sebagainya itu sudah mengambil tindakan. Itu teman-teman sudah masuk dalam kategori proaktif, bukan reaktif, ya. Nah, eh, maksudnya apa ya? Ini saya beri gambaran sederhana teman-teman, ya. Jadi ketika kita proaktif itu ya kita bisa melihat celah, ya. Situ saya mengatakan bahwa yang pertama adalah melihat celah. Jadi orang yang proaktif itu, ya kan, kelihatannya tidak ada celah, tapi kita masih bisa menemukan celah-celah yang ada dalam hal-hal tersebut, ya, entah itu kegiatan apa ataupun tempat apapun, ya, itu pasti kita masih melihat celah, ya. Kemudian yang kedua adalah mengambil tanggung jawab, memulai proyek dan juga mencari solusi. Ini adalah prakarsa teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa melihat celah, kemudian sudah bisa bertanggung jawab, kemudian sudah bisa memulai proyek, artinya memulai proyek itu adalah eh, memulai mengerjakan apa yang ada pada apa yang dimunculkan ide, ya kan, yang ide itu muncul dari
teman-teman semuanya sendiri ya. Kemudian terakhir adalah mencari solusi. Nah, makanya di sini saya kasih contoh ya. Seseorang yang melihat ada masalah dan langsung mencari cara untuk menyelesaikannya, bukan menunggu orang lain yang melakukannya. Ini contoh sederhananya ya. Jadi orang yang prakarsa itu adalah ketika ia melihat ada masalah, dia langsung menyelesaikan, tidak malah menunggu orang lain yang melakukannya gitu. Jadi ketika teman-teman yang punya masalah ya selesaikan sendiri. Jangan sampai orang lain yang menyelesaikan ya. Kalau dalam dunia kerja ya, kalau saya mengatakan bahwa meskipun pimpinan tidak memberikan catatan secara secara teks ya kan, pasti orang tersebut akan dapat catatan merah. Itu sederhananya seperti itu ya. Jadi ketika nanti teman-teman melihat ada masalah pada diri masing-masing ya segera selesaikan ya. Jangan menunggu orang lain untuk membantu menyelesaikannya. Itu cara kita memahami prakarsa. Ya, sederhananya bahwa ketika kita diberi amanah dan lain sebagainya, ya itu kita harus bisa melihat celah, kita harus tanggung jawab, memulai proyek dan juga kita harus mencari solusi. Ya. Kemudian ini ada contoh ya, saya apa namanya berikan contoh juga ya, contoh prakarsa di berbagai konteks. Ya, ini adalah kehidupan kita sehari-hari teman-teman semuanya ya, yaitu di kantor yang pertama. Melihat alur kerja yang tidak efisien, lalu membuat template baru di Google Sheet untuk mempermudah pekerjaan tim. Ini sederhananya. Jadi prakarsa itu adalah membuat sesuatu yang baru, ya. Kalau di kantor contohnya. Kemudian kalau di perkuliahan, ya, mengidentifikasi topik penelitian yang belum banyak disentuh, lalu mengajak teman-teman untuk membentuk kelompok riset. Ya, ini yang kalau saya mengatakan ya untuk tingkat mahasiswa strata satu ini sulit. Ya. Kadang judul skripsi saja tahun ini dibuat tahun depan dibuat tahun depannya lagi, dibuat tahun depannya lagi. Sampai itu hanya diganti lokusnya, hanya diganti variabelnya, hanya diganti kalau kualitatif ya diganti apa namanya, saya kok lupa ya. Kalau dalam kuantitatif itu kan ada variabel X, variabel Y ya. Kalau dalam kualitatif itu ada sebutannya masing-masing ya. Ini apa namanya? Kalau kita prakarsa ya, pasti kita akan mencari suatu judul ataupun satu tema yang di mana tema itu belum pernah diteliti. Nah, itu eh, layaknya seorang mahasiswa itu kalau saya mengatakannya. Kalau nanti teman-teman skripsinya kok hanya diganti apa namanya variabelnya, apalagi hanya diganti tempatnya, wah ini yang betul-betul tidak produktif teman-teman semuanya. Kalau saya mengatakan ya. Jadi kalau di kantor sederhananya adalah ketika kita melihat alur kerja yang tidak efisien, ya semuanya masih manual, silakan digagas yang sudah saat ini adalah era digital itu sederhana seperti itu. Nah, kemudian di kehidupan sosial ya, yaitu contohnya adalah ketika kita melihat sampah berserakan di lingkungan, lalu menginisiasi program kerja bakti atau daur ulang. Lah ini ide-ide sederhana teman-teman ya. Jadi apa namanya? Saya tadi menyebutkan dari awal bahwa prakarsa dan juga produktivitas itu eh, apa namanya? Kalau saya mengatakan ya setiap hari itu sudah kita lakukan gitu ya. Tinggal bagaimana kita mewujudkan ide tersebut ya. Kalau dalam kehidupan setiap hari ya ketika kita lihat ada sampah yang berserakan ya, bagaimana kita menanganinya ya, bisa langsung buat program. Kemudian ya tanpa kalau membuat program katakan diambil sendiri, kemudian ditaruh di tempat yang eh, apa namanya di tempat yang sudah menjadi tempat biasanya, di tempat sampah dan sebagainya. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Itu ada yang namanya Elon Musk. Elon Musk ini kan yang punya Twitter ya. Jadi karena tidak puas dengan lambatnya kemajuan eksplorasi luar angkasa. Jadi perubahan dari logo apa namanya dulu ya Twitter yang sekarang jadi X ya. Ini sebuah inovasi baru ya. Jadi sebuah inovasi baru yang dikeluarkan oleh Elon Musk gitu. Nah,
Kemudian yang selanjutnya teman-teman yang saya sampaikan adalah mengembangkan sikap berprakarsa. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya. Nah, ini di sini saya sebutkan 4 langkah. Ya, cara kita untuk mengembangkan ataupun ya langkah-langkah praktis ya yang bisa digunakan untuk mengembangkan prakarsa. Yang pertama yaitu observasi. Ya. Jadi apapun kegiatan, apapun baik itu penelitian, pengabdian dan lain sebagainya, ya kan. Itu kita harus mengawali semuanya dengan observasi. Jadi melalui peka terhadap masalah atau peluang di sekitar Anda. Jadi eh, banyak sekali para motivasi itu seperti ini ya. Saya lihat yang bertebaran di media sosial ini. Itu seringkali mengatakan bahwa kesuksesan itu tidak lahir dari seseorang yang hanya diam. Ya, itu memang betul. Ya, kalau kita diam saja ya kita tidak akan sukses. Maka kita harus peka. Itu adalah kuncinya. Peka melihat peluang, ya kan? Peka melihat masalah. Itu adalah kunci awalnya. Kemudian yang kedua berani gagal. Ya. Sadari bahwa tidak semua ide berhasil. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba. Jadi gagal itu hanya eh, apa Kak? Kalau saya mengatakan kegagalan itu adalah menggugurkan keberhasilan kita. Jadi semakin banyak tingkat kegagalan yang sudah kita lakukan, maka presentasi kegagalan kita ini sudah habis. Ya. Itu kalau saya pribadi ya mengatakan demikian. Jadi itu yang saya alami bahwa ketika saya gagal ya, saya tidak pernah pesimis ya. Saya selalu positif bahwa oh ya mungkin kegagalan yang saya alami ini mengurangi kuota kegagalan saya di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau sekarang gagal terus ya jangan jangan minder gitu. Kalau saya mengatakan jangan minder. Karena apa? Karena kegagalan presentasi kegagalan teman-teman ini sudah habis sekarang ya. Tinggal menunggu presentasi keberhasilan teman-teman semuanya di masa yang akan datang gitu. Kemudian yang ketiga ya, yaitu tanyakan ya, bagaimana jika saya mengambil peran atau apa yang bisa saya lakukan membuat ini lebih baik. Artinya ketika kita prakarsa ya kan, itu eh, jangan kita menunggu ya, kembali lagi pembahasannya adalah jangan kita menunggu. Kita harus berani mengambil peran dan bahkan kalau tidak dikasih pun kita harus tanya gitu. Itu kalau saya pribadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi ini seperti hanya ketika saya pribadi bimbingan disertasi kemarin ya kan. Jadi sebelum profesor memberikan yang namanya catatan, saya tanya dulu ya kan. Ini revisi saya mana ini Prof ya gitu. Nah, ini suatu langkah praktis kalau saya mengatakan kenapa ya kan? Karena secara tidak langsung bahwa kita itu akan mendapatkan nilai nilai lebih ya di mata pembimbing ataupun lain sebagainya. Jadi bisa ditanyakan. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Kemudian yang selanjutnya adalah aksi kecil ya. Yaitu mulailah dari hal-hal kecil. Contoh adalah daripada mengeluh, cobalah perbaiki satu hal. Itu hal kecil yang sering dilupakan oleh seseorang. Ya, kalau saya mengatakan ketika kita gagal, kita pasti mengeluh itu nomor satu. Ya, itu layaknya seorang manusia. Kalau saya mengatakan manusia ya karena mempunyai sifat, mempunyai hawa, mempunyai nafsu, ya dan lain sebagainya. Kalau gagal pasti mengeluh. Ya. Nah, daripada teman-teman mengeluh, mending teman-teman mencari hal baru, ya kan? Di mana hal baru ini mampu untuk membuat sesuatu yang lebih mewah daripada yang sebelumnya. Itu sederhananya gitu. Nah, sekarang kita ngomong produktivitas, ya. Tadi terkait dengan prakarsa. Sekarang kita ngomong produktivitas ya. Produktivitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil berkualitas tinggi secara efisien. Ini bukan tentang sibuk, tapi tentang pintar bekerja itu produktif ya. Sekarang zaman sudah berubah ya. Zaman sudah serba digital ya. Seperti yang saya katakan bahwa ketika teman-teman tidak mampu mengikuti arus perubahan zaman, teman-teman akan tertinggal. Adanya perubahan digital ini harus mampu kita manfaatkan.
ya dengan budget yang tidak terlalu banyak, ya, tapi kita bisa menghasilkan kualitas yang tepat, ya kan. Nah, itu semuanya tentang apa? Tentang pintar bekerja. Kembali lagi tentang pintar bekerja. Gitu. Kalau dulu ya kita ingin dapat ilmu saja ya, kalau kita tidak ke perpustakaan ya pasti kita beli buku ke tempat toko buku. Ya, sekarang serba digital, enak ya. Kalau saya mengatakan serba enak ya. Tinggal diketik saja di PDF, di Google Scholar sudah keluar. Tinggal diketik di Mendeley sudah keluar. Ya, tinggal diketik di ResearchGate, semuanya sudah keluar. Bahkan buku-buku ya di perpustakaan sudah keluar semuanya. Ya. Itu semuanya tentang pinter bekerja. Nah, ada kata kuncinya teman-teman ya. Berkaitan dengan produktivitas itu, di sini saya menyebutkan bahwa ada 4 kunci ya. Ketika kita ingin produktif, yang pertama kita harus fokus. Ya. Fokus itu apa? Fokus itu adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian atau pikiran pada satu hal tertentu. Ya, itu disebut dengan fokus. Jadi kalau teman-teman ingin jadi apapun, ya kan, silakan tekuni di bidangnya. Nah, tapi gini, ya, ini sudah teman-teman lakukan, ya. Kalau saya mengatakan bahwa sudah dilakukan mulai tingkat sanawiyah ataupun aliyah, ya. Kadang di tingkat SMA ya kan, itu ada jurusannya IPS loh, itu harusnya teman-teman padahal sudah difokuskan, kalau saya mengatakan ya. Difokuskan nanti menjadi ahli sejarah, difokuskan menjadi ahli apa ya. Yang merubah fokus itu adalah kita sendiri ya, gitu. Kadang jurusan kita pertama adalah A, perkuliahan kita berubah jadi B, ya ini yang merubah fokus kita sendiri. Kemudian ya, contohnya waktu sarjana strata satu ya. Kita jurusannya katakan di sini adalah PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Kita S2-nya berubah menjadi Magister Manajemen. Lah ini yang merubah fokus kita sendiri, ya kan? S3-nya kita ganti TP Teknologi Pembelajaran. Loh ini kita sendiri yang merubahnya ya. Maka di situ kita tidak akan muncul yang namanya produktif. Kenapa? Karena ilmu kita berubah-ubah. Ya, rumput ilmu kita berubah-ubah. Kalau saya mengatakan demikian. Maka seperti saya, ya tentunya ya. Kalau saya dengan S1, S2, dan S3 linier ya. Jadi keilmuannya sudah terfokus. Ya. Kalau saya pribadi ini nanti fokusnya adalah berkaitan dengan mutu ya. Karena saya linearkan dengan disertasinya kemarin. Ya, mutu lulusan ataupun mutu peserta didik ataupun mutu pendidikan. Jadi nanti kalau saya ditakdirkan nanti kalau saya bisa jadi profesor ya fokus keilmuan saya adalah berkaitan dengan mutu pendidikan gitu. Karena saya sudah fokuskan. Nah, tinggal teman-teman semuanya ini monggo nanti difokuskan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu ya. Ini yang paling sulit ya. Kenapa saya mengatakan paling sulit? Karena ini biasanya bertentangan dengan kegiatan kita setiap hari. Ya, kadang kita sudah merencanakan A, ya kan? Tapi fakta di lapangannya tidak bisa A, gitu. Karena apa? Karena berbenturan dengan aktivitas kita masing-masing. Makanya manajemen waktu kita harus pandai untuk merencanakan, kita harus pandai untuk mengelola, kita harus pandai untuk mengendalikan, ya kan. Dan yang selanjutnya kita harus pandai untuk mengevaluasi. Ya, karena ini manajemen waktu ini ya nanti akan menghasilkan mutu kalau saya mengatakan demikian. Eh, Bisa dikatakan kalau dalam manajemen organisasi sering disebut dengan POAJ. Ada planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi. Ya, itu berkaitan dengan manajemen. Kemudian yang selanjutnya kata kunci yang ketiga adalah prioritas. Ya, sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Itu kata kunci produktif teman-teman semuanya. Ya. Nah, permasalahannya adalah satu hal kita, ya kan, terlalu banyak Ah, memprioritaskan. Itu permasalahan kita, terlalu banyak Pak, yang kita prioritaskan. Nah, Pak, contoh kecilnya seperti ini ya. Ah, kita yang sudah fokus ya kan dengan satu hal, ya, kemudian muncul lagi satu hal lagi, dan di mana satu hal ini sama-sama pentingnya, ya kan. Nah, di
di sini kita diuji prioritas kita. Kalau saya mengatakan demikian. Kenapa diuji ya? Karena kedua-duanya ini kita prioritaskan dan kita harus pilih salah satu yang lebih diprioritaskan. Gitu. Meskipun prioritas yang satunya akan hilang. Dan itu kita harus siap karena itu adalah konsekuensi. Jadi kalau saya pribadi mending mengambil satu hal yang pertama dan kehilangan yang kedua daripada saya kehilangan kedua-duanya. Nah, itu prioritas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini saya menuliskan menarik ya, hasil melawan aktivitas. Anda bisa sangat sibuk banyak aktivitas, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, ya kan? Ini yang sering kali, Yus. Saya juga sama, ya kan. Kalau saya sudah mager pun sama, ya kan. Jadi hasil dan aktivitas ini bertarung. Akhirnya apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Itu sering, ya. Dan semuanya itu tinggal pribadi kita, semuanya itu tinggal eh, kita yang melakukan gitu. Nah, di sini saya beri ilustrasi ya kan bahwa seseorang yang bisa menyelesaikan tugas besar dalam waktu singkat karena ia tahu cara kerja yang paling efektif bukan karena ia bekerja 24 jam. Ya, artinya ketika kita fokus, ketika kita bisa manajemen waktu, ketika kita bisa prioritas ya kan, maka yang awalnya tugas itu dikerjakan 24 jam akan selesai dalam kurun waktu tidak sampai 24 jam. Nah, kebanyakan kita itu adalah sering menunda-nunda. Akhirnya semuanya tertumpuk. Satu ketumpuk, dua ketumpuk, tiga ketumpuk, bahkan sampai 10 ketumpuk. Akhirnya apa? Tidak ada yang selesai. Ya, itu yang disebut dengan hasil melawan aktivitas. Jadi ya sudah tidak apa namanya tidak menghasilkan apa-apa, ya kan. Kemudian ya kita sibuk, akhirnya tidak menghasilkan apapun. Ya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh produktivitas. Ya, teman-teman semuanya ya ini sederhana saya bentuknya, saya membuatnya. Ya, jadi contoh produktivitas di era digital, ya kan, meningkatkan produktivitas dengan teknologi. Ya. Kenapa saya di sini memilih gambar-gambar folder? Ya, karena ilustrasi saya adalah folder ini berkaitan dengan era digital gitu. Nah, yang pertama ya kan, mohon maaf ya. Yang pertama yaitu dengan teknik Pomodoro. Ya, teknik Pomodoro itu sederhananya adalah bekerja dengan interval 25 menit diselingi istirahat 5 menit untuk menjaga fokus. Jadi ketika kita ingin eh, mencapai sesuatu ya kan, kita tidak boleh lupa bahwa apa ya kalau saya mengatakan ya pikiran kita, otak kita itu butuh refreshing. Gitu. Itu disebut dengan teknik Pomodoro. Jadi kalau kita bekerja dengan interval 25 menit, maka kita harus istirahat 5 menit. Ya, itu secara sederhananya. Jadi tinggal di analisa masing-masing saja ya. Aktivitas kita berapa menit ya dikurangi 5 menit, kurangi 5 menit. Itu adalah teknik Pomodoro berkaitan dengan cara kita meningkatkan produktivitas dengan teknologi. Kemudian yang kedua, ya kan, dengan bantuan yang namanya aplikasi dan juga tools, yaitu manajemen tugas, mengatur waktu, email management, ya. Ini merupakan aplikasi dan tools yang bisa kita gunakan, kita bisa produktivitas di era digital. Kemudian yang terakhir adalah otomasi, yaitu menggunakan Zapier atau ya untuk menghubungkan berbagai aplikasi. Misal setiap ada mention baru di Twitter, otomatis disimpan di Google Sheet dan lain sebagainya. Nah ini tinggal eh, semuanya lagi kalau teman-teman mau ahli di bidang aplikasi, tools dan sebagainya ya silakan berkaitan dengan komputer. Kalau kita kembangkan, tinggal kita kembangkan, ya kan, berbagai aplikasi, berbagai tools dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan produktivitas yang sangat nyata di era kita saat ini. Ya. Bagaimana strategi meningkatkan produktivitas? Ya. Yang pertama, ini kita harus menggunakan prinsip Pareto. Ya. Prinsip Pareto itu apa? Ya kan di sini saya menyebutkan bahwa 80 banding 20.
80% hasil berasal dari 20% usaha. Identifikasi tugas terpenting Anda. Artinya adalah apa, teman-teman semuanya ya. Kadang kita ini ingin hasil yang maksimal, ya kan? Tapi kita tidak ada usaha. Nah, maka di situ saya menyebutkan bahwa 80% hasil, ya kan, itu berasal dari 20% usaha. Gitu. Kalau 20% saja menghasilkan 80, apalagi kalau usaha kita 100%, ya kan? Maka presentasinya juga akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah atur prioritas. Ya. Jadi penting mendesak ataupun penting tidak mendesak. Jadi silakan dipilih ya kan. Mana sesuatu yang penting dan mendesak, mana sesuatu yang apa namanya tidak penting mendesak. Itu. Semuanya yang bisa memilih adalah teman-teman masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari multitasking ya. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu untuk hasil yang maksimal. Kemudian atur lingkungan. Pastikan ruang kerja Anda bebas dari gangguan. Misalnya adalah matikan notifikasi HP dan lain sebagainya. Itu ketika kita ingin fokus. Selanjutnya adalah istirahat cerdas. Istirahat bukan berarti malas, teman-teman semuanya ya. Yakni otak butuh waktu untuk memproses dan juga mengisi ulang energi. Makanya kalau orang yang fokus bekerja satu hari tet ya, sebenarnya tidak ada istirahatnya ya kan. Ya pulang-pulang dia bisa stres ya. Makanya kita harus istirahat cerdas bahwa ketika kita istirahat intervalnya katakan 1 jam ya kan, berarti ya kita kurangi 5 menitan lah ya kan. Artinya ketika 25 menit ada 5 menit, berarti kalau 50 menit berarti kita harus ada 10 menit istirahat. Itu tinggal kita mengatur guna untuk apa, karena otak juga butuh istirahat. Nah, ini selanjutnya teman-teman semuanya ya, saya kasih studi kasus kecil ya. Studi kasus kecil berkaitan dengan pasar dan produktivitas ketika kita aktivitas dan prakarsa ini bergabung. Studi kasus kecilnya adalah seorang mahasiswa melihat bahwa tugas-tugas kelompok sering berantakan karena komunikasi yang buruk. Ya, itu kasusnya. Dan ini merupakan kasus umum kalau saya mengatakan. Karena seringkali ya saya melihat mahasiswa S1 ya kan, karena saya juga ada jam mata kuliah di S1 ya kan, sering melihat bahwa tugas kelompok ini berantakan. Karena apa? Karena kurangnya komunikasi. Nah, disinilah prakarsa bergerak ya. Kemudian apa? Ia berinisiatif membuat grup ya, ataupun untuk timnya dan membuat channel khusus untuk setiap topik lengkap dengan catatan dan juga daftar tuh tugas. Ini ide ya. Ide kita bahwa kalau ini kita biar ya, maka selamanya akan kita buat ide yang namanya kita membuat Nah, di mana grup tersebut ya kan isinya orang satu kelas, kemudian kita share yang namanya topiknya, topik pembahasan. Kita share yang namanya jadwal pertemuannya. Kita share yang namanya daftar tugasnya. Loh ini ide sederhana ya kan. Tapi kalau tidak dilakukan, maka akan membuat berantakan. Nah, kemudian produktivitasnya ya kan. Di sini saya gambarkan bahwa dengan sistem yang ia inisiasi, yang ini ia inisiasi itu tadi yang dimaksud adalah dia membuat grup ya. Timnya menjadi lebih terorganisir. Tugasnya selesai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Ya tidak hanya memulai ide tapi juga menyediakan platform yang meningkatkan efisiensi seluruh tim. Nah, itu adalah produktivitas. Jadi ketika kita sudah punya ide, idenya sudah kita buat, ya kan. Kemudian kita masuk ke ranah yang namanya produktivitas. Nah, setelah ide dan produktivitas, ya kan, sudah gabungkan, maka di situ akan terjadi yang namanya sinergi kuat. Makanya ketika kita ada prakarsa, ada ide, ya kita harus wujudkan dengan membuat sesuatu yang produktif. Itu akan menghasilkan yang namanya sinergi yang sangat kuat. Nah, ini yang terakhir teman-teman semuanya ya, berkaitan dengan prakarsa dan juga produktivitas ya.
Di sini saya mengatakan bahwa 50% prakarsa adalah tentang memulai dan bertindak, 50% produktivitas adalah tentang menghasilkan dengan efisien, dan 100% ketika digabungkan adalah jangan hanya punya ide ataupun prakarsa, tapi juga cara mewujudkan ide tersebut. Nah, ini saya kasih gambar orang yang sedang naik tangga, ya. Kenapa? Karena eh, ini merupakan motivasi, ya. Kalau saya mengatakan ini merupakan motivasi bahwa ketika ide dan juga produktivitas itu kita ya, maka di situ kita akan tahu, ya kan, bagaimana cara mewujudkan sesuatu apa yang kita impikan. Gitu. Nah, ini yang terakhir teman-teman, ya, ini dari saya, ya kan. Eh, Kutipan kecil dari saya, ya, keterampilan ini bukan bawaan lahir. Ya, ini perlu dicatat teman-teman semuanya, bahwa apa yang kita apa namanya miliki sekarang, ya, itu bukan bawaan lahir, ya, tapi bisa dilatih dan diasah setiap hari. Itu adalah kenangan dari saya, ya, karena kalau sesi dari Pak Rizal, ya, akan saya bawakan lebih menarik lagi, ya, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sesi pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada motor yang bertugas pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih, Pak, atas penjelasan lebih lanjut terkait materi prakarsa dan produktivitas. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, bahkan menggali lebih jauh, dan mungkin ingin berdiskusi lebih jauh dengan Bapak, dan ada kebingungan lebih lanjut. Mungkin silahkan teman-teman. Untuk penanya pertama, silahkan Mbak Arfiana. Mungkin ada tanggapan lebih lanjut. Silahkan Mbak. Sampai Bu, saya Bu. Oh iya, silahkan Mbak. Uh, ini tadi tentang pertanyaan langkah-langkah praktis yang bisa digunakan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara sederhana agar ide-ide prakarsa tidak berhenti dipikirkan, tetapi benar-benar dijalankan? Kedengaran Bu? Iya, silahkan Bapak. Masih. Boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Bu Moderator. Mungkin langsung saya jawab, ya, berkaitan dengan langkah-langkah strategis tadi, ya. Memang itu menjadi permasalahan yang sangat umum, ya. Kalau saya mengatakan itu menjadi permasalahan yang sangat umum, ya, karena banyak sekali ide yang kita gagas itu akhirnya tidak terlaksana, ya. Bagaimana langkah-langkah praktis sederhananya, ya kan? Itu kata kuncinya adalah ini. Nah, harus berani, ya, memulai sesuatu. Nah, dan kita harus siap ketika nanti hasilnya kok tidak maksimal. Nah, ini sederhananya seperti ini teman-teman semuanya, ya. Kita ada studi kasus, ada dua hal. Studi kasusnya ini dua hal, dua eh, studi kasusnya ini dua orang, di mana dua orang ini memiliki profesi masing-masing sebagai dokter. Dia berprofesi sebagai tukang ataupun sebagai orang yang biasanya membenarkan rumah atau membetulkan rumah. Nah, studi ini ada kedua orang tersebut, ya, kedua orang ini, ketika kedua orang ini dihadapi dengan satu masalah, ya kan, di mana ini lebih condong ke yang kedua. Katakan ada dokter dan juga tukang tadi, ya, ini disuruh untuk membuat meja.
Nah, pertanyaannya adalah apakah selesai keduanya disuruh untuk buat meja? Pasti jawabannya adalah selesai. Nah, yang menjadi perbedaan adalah meja yang dibuat oleh dokter, ya kan? Ini pasti satu tidak siku, ya kan? Kedua, kekuatannya juga tidak maksimal. Karena apa? Karena tidak menjadi fokusnya. Nah, beda dengan sisi yang kedua, yaitu dia sebagai tukang yang setiap hari sudah aktivitasnya. Pasti mejanya tadi yang pertama adalah siku, dan yang kedua adalah kuat. Nah, di situ kita harus siap menerima, teman-teman semuanya. Makanya ide ataupun prakarsa ini, ya kan, ketika kok kita biarkan terus-menerus, ya, itu akan semakin tertumpuk. Ya. Jadi kalau menurut saya bahwa apa yang menjadi ide teman-teman sekarang, itu silakan diaplikasikan. Hasilnya bagaimanapun, itu kita harus siap. Karena apa? Karena itu merupakan kegagalan ataupun keberhasilan, ya, apa ya, eh, merupakan keberhasilan yang tertunda. Ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu kok hasilnya tidak maksimal, itu bukan kita gagal, tapi keberhasilan kita yang tertunda. Gitu. Jadi langkah praktisnya adalah kita harus berani, ya kan. Ketika kita sudah berani, kita akan menghadapi yang namanya risiko. Dan hanya orang yang pintar, orang yang cerdas lah yang akan menyelesaikan risiko ataupun masalah tersebut. Seperti itu, Pak. Monggo mungkin ada yang lain, kita sharing session santai, ya. Monggo saya persilakan. Ya, tadi terima kasih Bapak sebelumnya atas penjelasan lebih lanjut dari pertanyaan Ibu Jumriana, Kak Jumriana. Nah, tadi ada Mbak Arfiana juga yang ingin bertanya tapi sempat terputus. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Musakal, terima kasih Bapak, dan terima kasih kepada Ketua. Perkenalkan, saya Arfiana, saya jurusan Tarbiyah PAI yang menempati sekarang di akhir semester. Tadi di slide Bapak saya melihat ada kalimat produktivitas penting. Nah, produktif berdasarkan kesehatan mental dan pertentangan drastis itu merusak hubungan sosial. Dia terlalu over dengan produktif atau menekan seperti karena over produktif. Di sini berbicara mungkin dia pimpinan ya, kita adalah bawahan, karena dia over produktif sehingga dia menekan bawahannya. Bagaimana pandangan Bapak atas itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Arfiana, ya, berkaitan dengan produktivitas. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah overproduktif, ya. Bagaimana tanggapan? Ini bukan overproduktivitas, ya. Karena apa? Karena pemimpin dimanapun itu harus satu langkah di depan, gitu. Sehingga itu bukan dinamakan overproduktivitas. Kalau saya mengatakan ini dalam kategori kalau ia pemimpin, ya. Jadi Maaf Pak, keputusan, ya. maaf Pak, yang saya maksud di sini kan over produktivitasnya itu dia tidak mengenal waktu dan kayak tidak santai, tidak ada istirahat Pak. Nah, pemimpin Oh yang gitu. juga tekanan sama dia tidak mengenal waktu dan tidak memberikan istirahat, begitu Pak maksudnya. Oh Maaf ya, sekali lagi Pak, maaf ya, maaf Pak. terima kasih. Oke, jadi studi kasusnya ternyata adalah pemimpin ini tidak mengenal waktu dan lain sebagainya. Ya, ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau saya sederhana sih, ya. Ketika saya mendapatkan pemimpin demikian yang dia over waktu, kemudian
sudah waktunya pulang kok belum belum diajak pulang ya dan lain sebagainya ya kan. Itu kita tidak boleh berpikiran negatif ya. Mbak Rifana, kenapa kita tidak boleh berpikiran negatif ya kan? Karena apa? Karena pemimpin juga dituntut dari pimpinan. Ya, gitu. Kalau saya mengatakan bahwa ketika contoh ya nanti Mbak Arfiana menjadi seorang karyawan, ya, menjadi seorang guru, ya, jadi seorang guru punya pimpinan yang namanya kepala sekolah, ya. Katakan studi kasusnya ini adalah kepala sekolah ini menekan bahwa sudah waktunya pulang tapi masih disuruh mengerjakan, ya. Di sini kita tidak boleh memiliki pandangan negatif. Itu yang saya tanamkan, ya. Kenapa? Ya kan? Karena tidak tahu. Kita tidak pernah tahu bahwa pemimpin kita pasti ditekan juga oleh pimpinan. Ya, itu sederhananya. Itu. Jadi eh, tanggapan saya seperti itu. Saya tidak pernah berpikiran negatif pada siapapun. Ya, ketika saya disuruh bekerja oleh katakan ini saya sebagai bawahan ya, saya punya Pak Direktur. Ya, Pak Direktur kalau belum selesai jangan pulang dulu Mas. Ya, ya ini saya pasti pemikiran saya bahwa pasti ada yang eh, apa ya pasti ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita selesaikan hari ini. Tapi kalau kok pemimpinnya itu setiap hari seperti itu ya itu jadi pertanyaan Mbak Arvina. Kalau dalam 1 bulan, dalam 1 minggu ya kan, kok seperti itu secara terus menerus ya. Ini pasti jawabannya satu hal ya. Ini sederhana tapi apa namanya sering terjadi ya. Itu yang jadi pertanyaan adalah dia pasti ada yang namanya dalam tanda kutip mohon maaf ya dia pasti punya konflik di luar kepentingan tersebut entah itu dia bertengkar di bawah bawahnya itu tapi ya pasti kalau dia kok tidak sesuai yang telah ditentukan ya pasti si pemimpin ini entah itu dia lagi banyak pikiran di bagian A, bagian B, dan lain sebagainya. Dan itu kita sebagai bawahan pun berhak untuk memberikan apa namanya apa ya, kritik ya dan saran, tidak apa-apa ya kan. Itu kalau secara terus menerus ya pasti ya kalau pemimpinnya laki-laki ya silakan ditanyakan Pak apakah ada masalah di keluarga bapak sama istrinya atau dikunci dari dalam rumah pasti muncul ini kata masing-masing adalah satu hal kita pemimpin yang over produktivitas itu yang bagus ya, daripada pemimpin yang tidak over produktivitas itu karena jangka ke depan ya kan ini yang menjadi value kalau saya mengatakan itu makanya seorang pemimpin dimanapun ya itu harus 1 langkah bahkan 2 langkah bahkan 3 langkah di depan dan mereka sudah pasti memikirkan resiko ya ini contoh saya saja ya paling sederhana di bagian keprodi ya kan ya ketika saya buat kebijakan A gitu ya itu pasti ya kan pasti ada yang suka ada yang tidak suka itu sudah biasa gitu seperti itu Mbak Arvina monggo kita diskusi lebih lanjut tak apa sudah terima kasih Bu monggo Ya, itu mungkin. Ya, terima kasih penjelasannya. Mungkin Mbak Arfiana ingin menanggapi? Tidak, Ibu. Terima kasih. Sangat membantu. Terima kasih, Pak. Untuk penanya selanjutnya, apa Mbak Iin Dwi Atmu ingin berpartisipasi atau menggali lebih jauh terkait materi yang Bapak paparkan? Silakan, Mbak.
kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Indi Atmo, mahasiswi semester 6 dari Setalria. Jadi, yang ingin ditanyakan, banyak orang yang masuk saya masih ragu untuk berusaha karena pacaran atau enggak. Jadi, menurut Bapak, bagaimana cara agar kita berani mengambil prakarsa sejak dini? Baik, itu pertanyaannya, Pak.